Timnas Indonesia U23 akan menghadapi Guinea pada playoff Olimpiade 2024 Paris di Stadion Prancis. Berikut perbandingan ranking FIFA antara Indonesia dan Guinea. Timnas Indonesia U23 akan melawan Guinea yang merupakan peringkat 4 Piala Afrika U23 2023. Kedua tim akan memperebutkan satu tiket terakhir lolos ke cabang sepak bola putra Olimpiade 2024. Secara ranking FIFA, Guinea jauh atas Indonesia. Saat ini Guinea berada di posisi 76 ranking FIFA di kawasan Afrika. Guinea menjadi ranking ke-15 tertinggi. Dalam sejarahnya, Guinea yang memiliki julukan Shield Nasional pernah berada di ranking 22 dunia. Ranking FIFA itu diraih Guinea pada Agustus 2006 dan Januari 2007. Sedangkan rekor terburuk Guinea terjadi pada Mei 2003 saat menduduki 123 ranking FIFA. Sementara Indonesia ini menduduki peringkat 134 ranking FIFA. Dalam rilis ranking FIFA terakhir 4 April lalu, Indonesia mengalami peningkatan posisi yang sangat signifikan hingga 8 posisi berkat 2 kemenangan atas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Indonesia versus Guinea U23 menjadi pertandingan hidup mati bagi kedua tim untuk bisa memastikan langkah ke Olimpiade 2024. Bagi pelatih Guinea, Kaba Diawara, timnya tidak boleh melakukan kesalahan saat melawan Indonesia. Kali terakhir Guinea ikut dalam turnamen sepak bola Olimpiade adalah 1968. Jadi kami harus berjuang untuk lolos lagi. Satu-satunya cara kami bisa lolos adalah dengan menang. Kami hanya punya satu pertandingan, jadi itu menang atau gagal, ucap Diawara. Sementara pelatih Indonesia, Sintayong, tetap punya keyakinan tinggi Garuda Muda bisa merebut tiket Olimpiade 2024. Tentu para pemain tampak lelah dan kehabisan stamina. Saya berpikir selama 2-3 hari ke depan, mereka akan fokus untuk pemulihan. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk memanfaatkan peluang yang ada dan membawa tim ini mengamankan tempat di Olimpiade, kata Sintayong. Nasib Timnas Indonesia U23 dan Guinea U23 kurang lebih sama dalam perjalanan perebutan tiket tampil di Olimpiade 2024. Indonesia U23 adalah pendatang baru di putaran final Piala Asia U23 sejak ajang ini digelar pada 2013 dan menjadi sarana kualifikasi Olimpiade. Baru pada edisi 2024 Indonesia lolos. Hal serupa dialami Guinea, negara di Afrika Barat ini baru bisa ambil bagian dalam putaran final Piala Afrika U23 pada edisi 2023 sejak pertama kali digelar pada 2011. Pada edisi perdananya di pentas kontinental itu, Indonesia dan Guinea sama-sama melaju hingga babak semifinal. Keduanya juga gagal dalam perempatan dan perebutan tempat ketiga. Kini kedua negara akan bentrok untuk bisa ambil bagian dalam pertandingan cabang olahraga sepak bola Olimpiade 2024. Pertandingan playoff Olimpiade akan berlangsung pada 9 Mei. Bagi Guinea, ini akan jadi sejarah. Sepanjang gelaran Olimpiade musim panas, sepak bola Guinea tak pernah berpartisipasi. Adapun Indonesia akan jadi yang kedua setelah 68 tahun. Karenanya, duel di lokasi pusat pelatihan tim nasional Prancis Clairefontaine tersebut akan menjadi adu besar-besaran mimpi dan tekad. Yang tekadnya paling kuat akan dapat tiket Olimpiade 2024. Masalahnya, menjelang duel ini, psikologis kedua tim dalam situasi yang berbeda. Pemain Guinea bersiap dengan nyaman tanpa tekanan berlebihan, sedangkan pemain Indonesia diserang publik. Salah satunya Marcelino Ferdinand. Pemain KMS Kadenze ini dirojak netizen atau warganet seusai laga lawan Irak. Performa Marcelino dinilai tak memenuhi ekspektasi. Karena kesal dengan rundungan berlebihan, Marcelino sampai membuat status di media sosial Instagram yang membuat publik makin tersulut. Pada titik ini, Marcelino seperti dalam peribahasa gara-gara nilai setitik rusak susu sebelana. Performa apik Marcelino selama Piala Asia U23 2004 dibalas publik dengan hujatan berlebihan. Padahal mengacu statistik yang ditampilkan AFC di laman resminya, Marcelino jadi pemain Indonesia dengan statistik mentereng. Performa pemain 19 tahun ini masih jauh dari buruk. Marcelino jadi pemain Indonesia dengan jumlah tembakan ke gawang paling tinggi, 13 kali. Jumlah tembakan Marcelino ini lebih baik dari Rafael Struijk, 11 kali. Jumlah kreasi serangan Indonesia ke pertahanan lawan dalam 6 pertandingan Piala Asia U23 yang berawal dari Marcelino juga tinggi. Jumlahnya hanya kalah dari Nathan Joaon.
Dalam urusan bertahan, Marcelino juga aktif. Jika Rizky Ridho menjadi pemain dengan jumlah sapuan tertinggi, Marcelino masuk daftar 5 besar bersama Justin Hapner dan Nathan. Dengan kondisi ini, Marcelino belum saatnya menyerah. Serangan publik kiranya tidak untuk direspon. Kini saatnya unjuk besar-besaran mimpi dan tekad dengan pemain Guinea. Alfeandra Dewangga dan Elkan Bagot dipanggil PSSI ketika Timnas Indonesia U23 yang akan menghadapi Guinea dalam playoff Olimpiade 2024. Hal tersebut dikonfirmasi manajer Timnas Indonesia U23 Sumarji. Dijelaskan Sumarji, saat ini PSSI sedang mengupayakan kedua pemain bisa segera menyusul terbang ke Prancis guna membela Timnas U23 versus Guinea. Sedang kami persiapkan untuk tambahan pemain, tambahan cuma 2, sementara yang kita persiapkan Dewangga sama Elkan. Untuk Elkan kita sedang bersurat ke klubnya. Nathan sama yang lain tetap di timnas. Sementara ini dulu informasinya, nanti kita informasikan lagi kalau sudah ada perkembangan. Dipanggilnya Dewangga dan Bagot karena dinilai situasi lini belakang Garuda Muda sedang krisis. Pasalnya Rizky Ridho masih harus menjalani satu sanksi kartu merah langsung di Piala Asia U23. Indonesia juga bakal kehilangan Justin Hapner yang telah kembali ke Jepang. Hapner langsung terbang ke Jepang pada Kamis malam waktu Qatar karena diminta klubnya. Untuk Justin Hapner sudah balik ke klubnya semalam. Kaitannya dengan dibutuhkan klub. Soal yang lain-lain nanti saya kabarin lagi. Terlepas dari itu, Sumarji menyebut kondisi pemain baik-baik saja tanpa ada yang cedera. Setelah laga perebutan peringkat ketiga melawan Irak, saat ini mentalitas pemain coba dibangkitkan. Kondisi semua pemain saat ini baik-baik saja, tetapi intinya sekarang ini kita sedang mencoba membangkitkan mentalitas para pemain setelah kalah dari Irak. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mengatakan Justin Hapner sudah kembali ke Cerezo Osaka usai membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Sumarji mengatakan Hapner kembali ke klub karena dibutuhkan oleh klub peserta G1 League tersebut. Untuk Justin Hapner sudah balik ke klubnya semalam, kaitannya dengan dibutuhkan klub. Terkait status Nathan, Sumarji menegaskan pemain Heerenveen itu akan tetap bersama Timnas Indonesia U23. Pemain serba bisa itu akan membela tim asuhan Sintayong saat meladeni wakil Afrika Guinea di playoff Olimpiade 2024. Sosok Nathan terbilang sulit digantikan di skuad Timnas U23. Kontribusinya terbilang signifikan saat bermain sebagai gelandang bertahan dan bek tengah. Timnas Indonesia U23 harus puas hanya finish keempat di Piala Asia U23 2024. Upaya tim Garuda Muda mengamankan tiket lolos ke Olimpiade 2024 dengan menempati peringkat ketiga harus pupus karena dikalahkan Irak 1-2 lewat babak perpanjangan waktu di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis. Presiden Joko Widodo optimistis Timnas Indonesia U23 menang lawan Guinea di laga playoff Olimpiade 2024 di Paris mendatang. Jokowi masih yakin anak Sintayong bisa merebut tiket menuju Olimpiade 2024. Dia berdoa timnas memanfaatkan peluang terakhir pekan depan. Ya pokoknya kalau harapan ditanya, harapan saya pasti menang, optimistis menang. Jokowi menilai permainan timnas Indonesia U23 sudah baik di Piala Asia U23. Dia menyanjung pencapaian tim Garuda Muda yang berhasil mencapai semifinal. Sebelumnya, Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Irak di perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23. Indonesia kalah 1-2 dari Singa Mesopotamia. Dengan hasil itu, peluang Indonesia lolos ke Olimpiade 2024 masih ada. Syaratnya, Indonesia harus menang saat menghadapi wakil Afrika, Guinea. Laga itu akan digelar di Prancis. Pemenang laga tersebut berhak atas tiket Olimpiade cabang olahraga sepak bola. Tim yang pertandingan playoff Olimpiade 2024 itu akan masuk grup A bersama Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru.